Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kajian tematik yang berkaitan dengan hadis dan sunnah Nabi. Ini merupakan satu disiplin ilmu tersendiri karena sumber ajaran agama kita Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dengan segala keunggulannya, keotentikannya, banyak dari ayat-ayat itu sendiri yang ditafsirkan oleh hadis-hadis Nabi, dipraktekkan dalam sunnah-sunnah beliau. Maka kedua disiplin ilmu ini tidak bisa dipisahkan. Kalau ada orang yang mau belajar, saya belajar ilmu Al-Quran aja lah, tidak perlu belajar ilmu hadis. Atau sebaliknya, belajar ilmu hadis sajalah, tidak perlu belajar Al-Quran. Ini merupakan satu kesatuan. Kenapa? Karena kedua-duanya adalah wahyu. Al-Quran wahyu, hadis-hadis Nabi juga adalah wahyu. Kenapa demikian? Karena Nabi tidak pernah berucap, tidak pernah mengatakan sesuatu, tidak pernah berbuat sesuatu, tidak pernah mengambil keputusan terhadap sesuatu, melainkan sumbernya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selalu kita baca, kita dengar ayat 3 dan 4 dari surah An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Al-Quran wahyu Allah, disampaikan oleh malaikat Jibril. Bedanya dengan hadis Nabi, kalau Al-Quran ditulis dan dikodifikasikan pada waktu itu juga. Tapi kalau hadis Nabi disampaikan, ditulis, baru dikodifikasikan nanti pada masa berikutnya setelah Nabi tiada, sahabat-sahabat sebagian sudah tidak ada. Itulah yang disebut dengan tadwinus sunnah. Tadwinus sunnah ditulis secara resmi pada masa Nabi, tapi dibukukan nanti pada masa Umar bin Abdul Aziz yang memimpin, memerintah sampai dengan meninggal 2 tahun lamanya, 99 sampai dengan 101 Hijriah. Tapi pemikiran untuk dikodifikasikannya As-Sunnah An-Nabawiyah ini sudah muncul sebelumnya dari ayahnya yang bernama Abdul Aziz bin Marwan yang menjadi gubernur di Mesir pada tahun 85 Hijriah. Beliau sudah membuat rencana untuk pengkodifikasian itu. Tapi kemudian beliau dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara hadis berarti bicara secara keseluruhan dari apa yang diucapkan oleh beliau, apa yang diperbuat oleh beliau, apa yang diputuskan oleh beliau, dan apa yang melekat pada pribadi beliau. As-Sunnah adalah bahagian daripada hadis itu yang kemudian kita sebut dengan istilah tradisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi yang berkaitan dengan itu disebut dengan asar. Asar itu selalu dinisbahkan kepada Nabi dan kebanyakan kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Jadi disebutlah asar dari sahabat. Kenapa? Karena sahabat adalah orang yang paling dekat dengan Nabi, berada pada masa Nabi, hidup bersama Nabi, bertemu dan selalu setiap hari bersama Nabi. Itulah yang disebut dengan sahabat. Mengenai siapa sahabat,
para ulama memberikan pengertiannya masing-masing. Ada yang mengatakan siapa yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepada beliau, dan meninggal dalam keadaan Islam. Ada orang yang beriman kepada Nabi, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Hidupnya pada masa Nabi, meninggal juga dalam keadaan Islam. Itu nanti dalam ilmu hadis disebut dengan istilah mukhadram. Mukhadram, bukan sahabat. Nah, berapa banyak jumlah sahabat itu? Jumlah sahabat menurut Abu Zur'ah Ar-Razi, seorang ulama hadis yang wafat 264 Hijriah, jumlahnya ada 14.000 orang sahabat itu. Tapi tidak semua mereka meriwayatkan hadis Nabi. Tidak semua mereka meriwayatkan hadis Nabi. Kalau kita ingin mengetahui siapa saja di antara sahabat itu yang meriwayatkan hadis Nabi, berapa banyak riwayat yang disampaikan? Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, seorang ulama besar abad ke-5 Hijriah, yang wafat 456 Hijriah, menulis sebuah buku diberi judul As-Sahabatu Ar-Ruwat wa ma likulli wahidin minal adad. Jadi sahabat periwayat hadis dan berapa jumlah dari setiap mereka itu meriwayatkan hadis. Hadis itu kalau bahasa Arabnya artinya baru. Sesuatu yang baru disebut dengan hadis. Hadis juga pembicaraan. Pembicaraan. Maka komunikasi timbal balik satu dengan lain disebut dengan istilah muhadatsah. Muhadatsah sering disebut dengan muhawarah, sering disebut juga dengan munaqasyah. Sementara sunnah itu disebut dengan istilahnya jalan. Jalannya jalan yang baik disebut dengan sunnah. Kalau banyak disebut dengan sunan. Maka hadis-hadis Nabi yang dihimpun antara lain jenis kitabnya nanti disebut dengan sunan. Nanti ada jenis kitab hadis banyak sekali. Kenapa? Karena hadis ini menjelaskan Al-Quran. Kalau Al-Quran ayatnya hanya 6.236 ayat. Tapi kalau hadis jumlahnya ratusan ribu. Ratusan ribu. Nah, dihimpunlah dia dalam berbagai jenis kitab. Ada yang disebut dengan istilahnya Al-Jami'. Tambah lagi dengan As-Sahih. Artinya yang dikumpulkan hanya hadis-hadis yang sahih saja. Jumlah kitabnya banyak, tapi yang dikenalkan kepada kita hanya dua saja. Al-Jami' As-Sahih lil Imam Al-Bukhari yang wafat 256 Hijriah. Satu lagi Al-Jami' As-Sahih lil Imam Muslim yang meninggal 261 Hijriah. Tapi yang lain banyak lagi. Ada Jami' siapa? Jami' Abdul Razzaq. Abdul Razzaq meninggal lebih dulu 211 Hijriah. Jami' apa lagi? Jami' As-Sawri. As-Sawri meninggal 161 Hijriah. Jami' siapa lagi? Ada Jami' namanya Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah ini adalah Sufyan bin Uyainah yang wafat 198 Hijriah dan seterusnya. Nah, isinya apa? Isinya diringkas oleh ulama dengan istilahnya arif syamid. Istilahnya akidah, alifnya ahkam, hukum, roknya riqaq, fa'nya fitan, syamid, shinnya syama'il, alifnya adab, kemudian
mimnya maghazi, peperangan Nabi, taknya tafsir. Jadi kitab hadis yang menghimpun 8 permasalahan agama itu disebutlah dengan istilah al-jami'. Kemudian ada lagi namanya, tadi kita awali dengan as-sunan. Sunan. Sunan ini adalah kitab hadis yang disusun hadis di dalamnya itu dengan sistematika fikih. Jadi kalau fikih kitabut thaharah, kitabus shalah, zakat, puasa, haji, ya begitulah as-sunan. Berbeda dengan al-jami' tadi. Al-jami' mulainya tidak kitabus shalah. Mulainya ada yang kitab bad'il wahyi. Wahyu turun pertama apa? Nah, sunan ini banyak jumlahnya. Yang diperkenalkan kepada kita itu rata-rata hanya 4 saja. Sunan Ibnu Majah Al-Qizwini yang wafat 273 Hijriah, Sunan Abi Daud 275 Hijriah, Sunan At-Tirmizi meninggal 279 Hijriah, kemudian satu lagi Sunan An-Nasa'i meninggal 303 Hijriah. Ada lagi sunan, sebelum itu sudah ada sunan, ada namanya Sunan Ad-Darimi. Ad-Darimi meninggal 1 tahun sebelum Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, 255 Hijriah. Setelah itu ditulis lagi sunan-sunan. Ada Sunan Ad-Darqutni. Ad-Darqutni 4 jilid. 4 jilid, wafatnya 385 Hijriah. Lanjut lagi, ditulis lagi, namanya sunan juga. Malah disebut As-Sunanul Kubra. Sunan yang besar. 7 jilid. Ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi ini sudah memasuki abad ke-5 Hijriah. 458 Hijriah. Diberilah nyebut dengan As-Sunanul Kubra, sunan yang besar, dan lain-lain. Ya, banyak lagi sunan. Ada lagi disebut nanti dengan istilahnya musnad. Musnad. Musnad ini hadis yang dikumpulkan dengan menyebutkan siapa yang menyampaikan hadis itu, yaitu para sahabat. Jadi nama sahabat siapa disusunlah secara abjad. Alif ba ta sa itu ya, ada. Siapa namanya? Alif. Alif siapa namanya? Apa yang diriwayatkannya? Dikumpulkan di dalam kitab sunan, musnad itu. Musnad ini jumlahnya ada 82 macam kitab. Kalau tadi 5, 6, ini 82 macam kitab. Musnad. Dibuat dari apa? Musnad apa? Tayalisi, 204 Hijriah. Tapi yang dikenalkan kepada kita musnad apa? Musnad Ahmad bin Hanbal saja. Padahal kitab itu ada 82 macam. Imam Ahmad musnadnya 6 jilid. Gurunya ada namanya Al-Humaidi menulis 13 jilid. 13 jilid ya, musnad. Musnad terus itu sekian banyak. Jadi kalau kita sudah tahu siapa yang meriwayatkan hadis itu, kita bisa lacak adanya di mana. Nanti ada ilmunya yang bisa melacak itu, namanya ilmu takhrijil hadis. Adanya kitab sunan musnad apa? Jilid berapa, halaman berapa, ketemu. Sekarang malah sudah ada nomor hadisnya, nomor berapa. Sudah ketemu.
Ya, enggak perlu buka-buka buku, bawa HP aja, aplikasinya sudah ada sekarang. Ya, dulu kita belajarnya, Masya Allah. Kadang-kadang bukunya aja belum dicetak. Ya, zaman saya belajar dulu masih dalam bentuk manuskrip. Manuskrip itu tulis tangan masih, belum dicetak. Kalau mau bacanya, ambil dulu manuskripnya itu. Ambil dulu manuskripnya, dimasukkan di dalam satu alat nanti seperti lab itu, kita baca itu. Kita putar itu, seperti kita membuka lembaran itu. Karena ada sinar, maka diberilah semacam aturan. Kalau mainkan itu setengah jam harus istirahat. Kenapa? Karena mata itu terfokus ke situ dan ada sinarnya. Ya, maka rata-rata yang selalu bermain di situ itu matanya enggak ada yang benar semua. Ya, rusak semua, pulang semua akan pakai kacamata kita. Kemudian ada lagi namanya al-mustadrak. Mustadrak itu kalau bahasa kita temuan. Temuan. Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak menyebutkan hadis kecuali hadisnya sahih. Tapi Imam Bukhari dan Imam Muslim belum menyebutkan kriteria sahih itu apa, hanya sebagian saja. Baru disebut nanti persyaratan dari setiap imam-imam hadis itu yang 5 selain Ibnu Majah, yang 6 masuk Ibnu Majah, itu nanti dalam buku namanya syurut. Syurut al-a'immah al-khamsah, syurut al-a'immah as-sittah. Ditulis itu sudah abad ke-6 Hijriah oleh seorang tokoh namanya ada Muhammad Abu Bakar Muhammad bin Musa al-Hazimi. Meninggalnya 584 Hijriah. Satu lagi namanya Ad-Dimashqi. Dikumpulkan jadi satu. Sekarang beli bukunya 2 buku tapi satu dia. Dijadikan satu. Nah, Imam Al-Hakim dikenal sebagai ulama yang sangat piawai dia. Mencari tahu kesahihan sebuah hadis dan yang dihimpunnya hadis yang sahih juga. Menurut kriteria Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak menyebut di dalam bukunya itu. Maka disebutlah temuan. Kemudian ada tulisan disertasi, temuan lagi. Temuan di atas temuan. Jadi temuan Imam Al-Hakim ternyata tidak semua hadis yang sahih menurut Bukhari dan Muslim disebutkan oleh Imam Al-Hakim semuanya. Padahal bukunya sudah 7 jilid besar. Ditulis lagi oleh seseorang dari Syria namanya Mahmud Miroh. Mahmud Miroh. Menjadilah sebuah disertasi, diujikan tahun 66. Beliau sempat ngajar saya di Madinah tahun 77. Beliau mengajar namanya ilmu asanid, ilmu takhrijul hadis itu. Ya. Allah yarham, sudah meninggal semua. Kemudian ada lagi namanya mustakhraj. Mustakhraj ini jenis kitab hadis lain lagi. Saya punya guru si A. Guru saya itu merupakan guru penulis buku yang saya jadikan sebagai rujukan. Saya angkat Sahih Bukhari misalnya. Mustakhraj ala Sahihil Bukhari, mustakhraj ala Sahih Muslim. Imam Bukhari gurunya nanti ada 5 itu. Kalau sanadnya itu 5, kalau dia sulasiyah 3. Nanti di tengah-tengah jalan, guru saya itu bertemu dengan gurunya yang punya kitab itu. Tapi tidak boleh terlalu jauh. Ya, tidak boleh terlalu jauh. Namanya nanti bukunya Mustakhrajat ala Sahih Bukhari, ala Sahih Muslim. Ini mustakhrajat apalagi? Ya, banyak nanti
buku jenis-jenisnya itu. Ada lagi jenis kitab hadis disebut dengan istilah musannaf. Musannaf itu kumpulan. Kumpulan. Tidak semuanya hadisnya sahih. Hadisnya ada yang dhaif, ada yang hasan. Dan musannaf ini besar-besar kitabnya. Namanya kumpulan. Ya, yang sampai kepada kita yang besar-besar itu ada musannaf tadi Abdul Razak yang 211 Hijriah. Ada satu lagi musannaf yang besar 13 jilid juga yang ditulis oleh Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakar bin Abi Syaibah, meninggal 235 Hijriah. Ada lagi namanya atraf. Atraf itu ujung, bahagian saja, pinggirnya kalau kita. Nah, atraf ini menyebutkan awal daripada hadis itu, atau tengahnya, atau ujungnya. Yang biasa kita tulis awal berapa kalimat, titik-titik. Atau titik-titiknya di awal, tengahnya, atau titik-titiknya di ujung. Itu namanya atraf. Ya, atraf. Nah, yang menulis atraf ini yang sering kita kenal dengan istilahnya Ibnu Asakir. Ibnu Asakir ini seorang ulama besar abad ke-6, meninggalnya 571. Atraf, yang diberi judulnya Al-Ashraf ala Ma'rifatil Atraf. Buku ini kemudian disyarahkan oleh seorang ulama besar abad ke-8 yang wafat 742 Hijriah, namanya Al-Mizzi. Menjadi berapa jilid? Diberi judul Tuhfatul Ashraf ala Ma'rifatil Atraf. Dan lain, ada lagi yang Ittihaful Mahara bi Atraf Masanidil Asyarah. Jadi yang musnad-musnad tadi, hadis-hadisnya dikumpulkan yang cuplikan-cuplikan kalau bahasa kita, ya, itu menjadi buku-buku tersendiri. Nah, termasuk salah seorang ulama besar, muhaddis juga, itulah Imam Muhammad Al-Busiri yang menulis kitab Burdah. Kita sering baca Burdah. Ya, baca Burdah itu tulisannya Al-Busiri, 840 Hijriah. Yang menulis kitab Maulid itu rata-rata muhaddis semua. Ya, tidak sembarangan orang yang mengerti dan hafal hadis-hadis Nabi, ditulislah kitab Maulid itu. Dan rata-rata abad itu. Ada Abu Ja'far Al-Barzanji, ada Ibnu Diba, ya, diberi judulnya Maulid apa? Dibai, ya, dan seterusnya. Ada lagi yang diberi judul dengan istilahnya itu namanya Al-Ajza. Al-Ajza itu bahagian. Jadi saya nyuplik dari buku hadis itu, saya kumpulkan, kemudian saya beri judul lah dengan Ajza. Ajza apa? Misalnya Raf'ul Yadaini fis shalah. Hadis-hadis mengangkat kedua tangan ketika salat. Kumpulin semua. Ada lagi nanti namanya zawaid. Zawaid itu tambahan. Jadi banyak hadis-hadis yang tadi seperti mustadrak yang bisa dimasukkan ke situ disebutlah dengan istilah zawaid. Ibnu Majah di sunannya ada zawaid, ya, diberi judul oleh Imam As-Suyuti Az-Zujajah fi Zawaid Ibnu Majah. Ini semuanya harus dipelajari, dibaca. Ya. Ini buku yang besar-besar, buku yang kecil-kecil lain lagi nanti. Ya, buku yang kecil-kecil nanti mulai dipisah-pisah seperti tadi itu. Ada hadis-hadis ahkam saja. Hadis-hadis fadhailul a'mal saja. Jadi bukunya satu jilid. Itulah yang dulu dari kecil kita suruh ngapal dulu. Arba'in Nawawi. Sebut Arba'in Nawawi.
Padahal hadisnya bukan 40, 42. Dihafal itu. Ya, di luar kepala. Naik sedikit, nanti Abi Jamroh. Naik sedikit lagi, Riyadus Shalihin. Kalau hadis hukum, Bulughul Maram. Kita hafal dulu. Saya dulu setiap sholat subuh, habis sholat subuh sini, datang saya sama kakek saya. Ya, atas perintah ayah saya dulu. Setor hafalan. Bukan hafalan Quran. Bukan hafalan Quran, hafalan hadis. Hadis, fikih, nahu, sorof, ya dihafalin semua. Saya tanya sama kakek saya, apa gunanya ngapalin begini nih? Ya, apa gunanya ngapal begini? Nanti gitu. Kalau kamu sudah kuliah nanti baru tahu. Betul. Begitu kuliah, yang disampaikan oleh dosen itu semuanya di luar kepala saya. Dosen kalau giliran ngajar saya kuliah, saya yang koreksi dia. Ya, cuman ada dosen yang baik, ada yang tidak baik kan. Begitu kita koreksi, Pak salah itu Pak gitu. Nama kamu siapa? Mau lulus enggak? Oh, kalau mau lulus diam aja. Ada yang begitu, ya, tapi ada yang terima dia. Ya, terima, terima kasih atas koreksinya katanya. Ya. Karena kita hafal semuanya. Ya, semuanya hafal kita. Ya, nah akhirnya ketika saya sekolah di Madinah Al-Munawwarah dulu tahun 75 itu enggak ada masalah. Ya, bahasa Arabnya sudah lancar, ya, kitab-kitab juga hafal, ya, fikih dari Safinatun Najah, Abi Syuja itu hafal. Jadi masuklah lancar-lancar saja gitu. Ya. Tapi tidak hanya S1, ya, saya langsung S2, S3, pindah ke Mekah. Pindah ke Mekah. Walaupun diterima di Madinah dulu. Diterima. Jadi kita mau masuk pasca, tidak bisa pendaftar sendiri, tidak bisa. Kalau tidak diusulkan oleh fakultas kita, di mana kita belajar, kita tidak bisa daftar. Maka fakultas itu yang mengusulkan kita. Berapa orang yang berhak untuk dirasat pasca sarjana? Saya dulu dari fakultas syariah, yang berhak hanya 5 orang saja. Dari berapa kelas itu hanya 5 orang saja. Tapi karena kita mau istilahnya ubah udara lah gitu, ya saya lari ke Mekah. Saya tidak ambil jatah itu, saya masuklah ke Jamiat Ummul Qura. Dulu King Abdul Aziz namanya. Sampai 82. Ketika 82 dirubah menjadi Ummul Qura. Jadi universitas tersendiri yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Sekarang sudah berkembang luar biasa. Dulu hanya di Aziziyah. Sekarang sudah di Arafah. Jadi kalau kita masuk ke Padang Arafah, jalur 1, road 1 itu, ya kita ke kiri. Nah, Ummul Qura ini sebelah kanannya. Itu ada 100 hektar. 100 hektar itu Universitas Ummul Qura. Jurusannya ada 60 lebih. Jurusan prodinya itu 60 lebih. Terus dikembangkan. Jadi kalau kita pernah mendengar imam-imam Masjidil Haram itu rata-rata dari Ummul Qura itu. Ya, ada Saleh bin Abdullah bin Humaid misalnya yang sering pagi-pagi subuh itu Ummul Qura. Ketika saya S2, beliau jadi dekan. Tanda tangan saya ijazah S2-nya beliau tanda tangani. Ya, dan lain-lain. Ya, sekarang muda-muda imamnya ya. Yang senior-senior itu sudah meninggal banyak. Ada Ibnu Subail meninggal. Terus ada Al-Khulaifi meninggal. Ada lagi Ali Jabir juga, bukan Ali Jabir kita, Ali Jabir yang meninggal. Ya, Ali Jabir itu di atas saya 2 tahun, 3 tahun di Madinah itu.
Nah, sekarang yang dikenal-kenal itu Sudais, ya Abdurrahman Sudais, terus ada lagi Sa'ud Ibrahim Asy-Syuraim. Itu ada adik kelas saya, di bawah-bawah saya semua. Kalau Sudais itu 3 tahun di bawah saya. Ya, kalau Syuraim itu 7 tahunan. 7 tahun. Nah, begitu juga yang di Madinah. Madinah itu yang tua-tua sudah habis. Abdul Aziz bin Saleh bin Zahim. Ketika kita sekolah dulu, sekarang muda-muda semua. Yang tua itu hanya satu saja, Ali Abdurrahman Al-Hudayfi itu. Sudah tua dia, rambutnya putih semua. Ya, nah yang seangkatan itulah Muhammad Ayyub yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Kemarin juga bulan yang lalu meninggal juga satu lagi Imam Masjid Nabawi. Namanya Muhammad Khalil Al-Qari. Digelari dengan Al-Qari. Masih muda, 50-an mungkin. 52, 53. Tapi itulah, Qari Hafiz itu kadang-kadang mereka itu beri isyarat bahwa beliau mau meninggal. Kitanya yang tidak ngerti. Kita yang tidak ngerti. Khalil ini sebelum dia meninggal itu dia baca apa? Karena dia sakit. Dia bacalah surah Asy-Syu'ara. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang sembuhkan. Orang tidak ngerti itu. Ya, isyaratnya. Saya ini sakit. Ya, Allah yang sembuhkan. Ya, namanya sakit, mungkin dia bisa sembuh secepatnya atau pergi. Ya. Jadi imam lagi dia. Imam lagi dalam posisi sakit itu. Dia bacalah ayat-ayat dalam surah Ar-Ra'd. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Cerita surga. Cerita surga. Besok paginya meninggal. Ya, kata orang, oh dia cerita. Cuman kitanya yang tidak mengerti. Ya, begitu kan tanda-tanda ya. Teman-teman kita ini mungkin pertemuan kita terakhir lah itu. Pulang dia, tadi meninggal. Iya, tadi dia ngomong, kita nggak ngerti. Ya, isyarat-isyarat itu. Begitu juga Qori yang kita kenal dulu namanya Mustafa Kolwas. Ya, Qori dunia. Kita panggil 2 kali dia dulu ke sini. Sebelum meninggal, di haflah terakhir dia baca. Ceritanya ruh dulu. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Diulang-ulang. Lebih 10 kali dia ulang-ulangi dengan lagu yang bervariasi. Orang tidak tahu kalau dia pamit. Besoknya meninggal. Iya, dia baca terakhir itu ceritanya ruh. Ya, ceritanya ruh. Nah, inilah secara ringkas tadi jenis-jenis kitab hadis. Nah, sekarang kita bertanya, apa yang disebut dengan hadis itu? Hadis itu adalah disebut dengan ucapan, perbuatan, persetujuan, takrir, sifatnya Nabi, khalqiyan au khuluqiyah. Dari aspek fisiknya atau aspek karakter dan budi pekertinya. Sebelum dibangkitkan dan sesudah dibangkitkan. Itulah yang disebut dengan hadis Nabi. Jadi ucapan Nabi, itulah hadis beliau. Perbuatan Nabi, itulah hadis beliau. Persetujuan Nabi, itulah takrir beliau. Di samping yang disebut dengan sifat. Kenapa? Karena Nabi itu sebagai sosok manusia yang beda dengan kita. Ya, secara fisik beda sama kita dia. Ada keistimewaan tersendiri. Maka ketika ada dulu Sayyid Al-Badawi, seorang wali Allah di Mesir itu membuatkan qasidah dilagukan oleh para qari-qari itu. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam.
aku melihat Rasulullah di waktu tidur, mimpi. Tapi ru'yatan hakikiyah. Memang betul-betul mimpinya itu mimpi yang benar. Ya, karena Nabi katakan man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Siapa yang memimpikan aku di waktu tidur, itu mimpinya benar. Nah, itulah yang kemudian dibahas oleh ulama yang disebut dengan sebuah buku besar namanya Al-Kawakibuz Zahirah. Jadi fil liqa yaqadatan. Ya, yaqadatan ma'a khairid dunya wal akhirah. Yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kapan itu terjadi? Ya, apabila seseorang itu selalu dan banyak baca sholawat. Jadi kalau baca sholawat ya berapa? Ya, dulu kita dengar ada ceritanya Habib Munzir Musawa itu. Dia ingin bertemu dengan Rasulullah. Meninggal umur 40 tahun itu. Ingin bertemu Rasulullah. Dia setiap hari tidak kurang baca sholawatnya 5.000 kali. Bagaimana kalau yang lebih dari itu kan? Ya, lebih cepat lagi. Ya, lebih cepat lagi. Jadi ada kan kecintaan itu. Nah, yang disebut dengan perkataan Nabi, perbuatan Nabi, semua itulah yang disebut dengan hadis Nabi. Istilah lain, itulah sunnah Nabi. Itulah sunnah Nabi. Nah, nanti dibahas yang ucapan Nabi. Kalau bukan ucapan Nabi, berarti hadisnya palsu. Menisbahkan sesuatu yang Nabi tidak mengucapkannya, namanya hadisnya palsu. Apa ciri hadis palsu? Ulama-ulama tahu semua. Ya, sama dengan orang membaca, dikatakannya inilah Al-Quran. Padahal itu bukan Al-Quran. Siapa yang pertama kali mengetahui itu bukan Al-Quran? Yang hafal Quran. Ya, hamalatul Quran. Hadis Nabi begitu juga. Kalau itu buatan manusia, bukan ucapannya Nabi, langsung ketahuan. Maka mereka buat satu kaidah. Kalau memang hadis itu benar, dawuhu, kadaw'in nahari ta'rifuhu, wa zulmatuhu kazulmil laili tunkiruhu. Jadi kalau memang hadis Nabi, terang benderang nih. Tapi kalau bukan, pasti dipertanyakan. Kenapa? Karena dia gelap. Gelap dan semua orang tidak bisa menerima itu. Maka Al-Quran mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Padahal Allah itu kan satu. Kenapa inna? Kami. Kenapa kami? Kata ulama, di situ ada pihak yang bertanggung jawab dari hamba-hambanya. Itulah para penghafal Al-Quran. Ya, disebut dengan hamalatul Quran, itu namanya ada musyarakah fi hifdzil Quran, yang bertanggung jawab dan ikut serta memelihara keautentikan Al-Quran itu. Maka orang-orang yang hafal Quran, matanya beda, telinganya juga beda. Matanya begitu dia masuk masjid, ada kaligrafi, salah kaligrafi itu, langsung dia tunjuk itu salah tuh. Yang tidak ngerti, tidak mungkin salah. Yang nulis ini itu juara kaligrafi nasional. Iya, dijawabnya mau nasional, mau internasional, mau di luar itu lagi salah. Salah maksudnya tidak sesuai dengan ayat Al-Quran itu. Ya, terutama nanti dari aspek tulisannya kan. Ya, ada namanya ilmu rasm. Ilmu rasm Utsmani. Lihat itu salah. Walaupun masjid itu sudah dibangun 20 tahun yang lalu. Karena yang nulis, walaupun dia jago nulisnya, bagus tulisannya, tapi salah. Yang melihatnya setiap hari, dia tidak punya kemampuan
karena dia bukan hamalatul Quran. Ya, jadi kita berdebat tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Yang penting kita mana Qurannya ambil di sini. Lihat tuh sama enggak itu sama ini. Oh iya ya, kurang alifnya atau tulisannya lain, ya. Saya sering nemukan itu. Di Riau ada masjid bagus, Masjid Agung. Tulis besar-besar di situ. Tulis surah At-Taubah, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakah. Ditulisnya wa atuz zakah. Kalau aqamu atau, kalau akimu atu, itu kaidah sudah. Enggak ini Ustaz, ambil Qurannya. Ini nomor 1 salahnya. Oh iya ya, ini lagi nomor 2, nomor 3. Ini sudah ditulis berapa tahun yang lalu Ustaz. Iya tulisan, kalau salah ya salah. Ya salah. Ada yang di atas ini apa tempat imam. Masjidnya di tahun 57 dibangun. Ada tulisan di situ. Tulisan itu salah. Imamnya sudah 20 tahun menjadi imam. Di atas kepalanya enggak tahu dia. Kenapa? Karena dia bukan hamalatul Quran. Ya, Allah berikan satu kelebihan. Ya, maka dikumpulkanlah hadis-hadis yang palsu itu, cirinya apa? Ya, di dalam buku-buku khusus. Ada yang 1 jilid, ada yang 2 jilid, ya. Ada juga hadis-hadis yang disebut populer katanya. Hadis populer, ya, padahal dia bukan hadis Nabi, ya, bukan hadis Nabi. Nah, maka Nabi dari awal, ya, kalau ada yang dengar dari saya sesuatu ini, tapi kalau kalian berbohong, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Diancam dia dengan api neraka. Ya, maka muncullah dalam sejarah itu. Jadi pemalsuan hadis itu dalam sejarah itu dicatat setiap 60 tahun sekali. Dibukukan oleh ulama itu. Setiap 60 tahun sampai dengan masanya Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i disebut dengan Nasirus Sunnah. Ya, zaman-zaman itu raja-raja itu sekaligus juga ulama. Ya, bukan raja-raja kita sekarang, enggak ulama dia. Dia raja-raja ulama, ada yang berbohong sedikit, tahu dia. Ya, langsung diambil tindakan. Ya, pada masa-masa itu muncullah namanya Abdul Karim bin Abil Auja. Namanya Abdul Karim, tapi karimnya itu memalsu hadis. Ada lagi namanya Bayan bin Sam'an An-Nahdi dan lain-lainnya. Jadi dia buatkan hadis untuk menyenangkan penguasa. Ditambahin. Oh, senang penguasanya kan? Senang. Nah, kalau dia senang besok buat lagi hadis palsu yang mana lagi. Nggak tahunya raja ini dia mengerti hadis Nabi. Begitu dia palsu hadis, kasih duit dulu nih, supaya semangat lagi. Malam itu mikir lagi palsu apa lagi. Hari kedua senang tapi kasih duit lagi. Hari ketiga duduk sini kata. Kembalikan duit saya yang kemarin dan hari ini. Habis duitnya. Kenapa? Kamu memalsu hadis. Hadisnya hanya di sini, kamu tambah supaya saya senang. Oh, enggak bisa saya. Ya sudah, panggil algojonya, siapkan tiang gantungan. Dia gantung. Ada yang dibakar dari bawah. Disalib dia dibakar dari bawah. Ya, ada yang dipenggal lehernya. Sebelum penggal lehernya dia sampaikan, wallahi gitu. Laqad wada'tu fikum arba'ata alafi hadis. Demi Allah, saya sudah palsukan 4.000 hadis. 4.000. Ya, kenapa? Karena yang memalsukan kan orang-orang Arab. Bahasanya bahasa Arab. Orang-orang Persia. Ya, kalau orang yang enggak ngerti
hanya belajar begitu saja dia tidak menguasai ilmu hadis, betul juga ya, bagus juga ya. Nah, padahal hadisnya palsu. Ya, jadi sekarang sudah terdeteksi semuanya. Nah, karena itulah supaya jangan tercampur Al-Quran dengan hadis, Nabi perintahkan tulis Al-Quran. Tapi jangan kamu tulis selain dari Al-Quran itu. La taktubu ani ghairul Quran. Wa man kataba ani ghairul Quran falyamhuhu. Hapus. Buang dulu. Ya, buang dulu. Tapi yang menulis Al-Quran itu sudah ada namanya Kutabul Wahyi. Dengan apa? Dengan kekuatan hafalan. Ditulis. Sahabat-sahabat itu punya kelebihan. Apa yang didengarnya, hafal. Ya, kita sudah dengar, sudah baca, nah hafal-hafal juga. Ya, maka ada wahyu turun, tadi Jibril turun ayatnya ini. Dibaca 2 kali, 3 kali. Sudah hafal semuanya? Sudah. Hafalnya hafal nempel betul. Nanti di cross check hafal yang satu dengan hadis yang hafalan yang lain. Di cross check itu. Maka sepeninggal Nabi, majelis itu masih terbentuk. Murojaah Al-Qur'annya, murojaah hadisnya, ya saling koreksi. Nah, siapa yang duluan menyampaikan, itulah jadi gurunya. Maka dalam ilmu hadis, siapa yang ngomong dulu, kamu guru saya. Yang nomor 2 nanti kamu murid saya. Ya, jadi rawaan wa anhu siapa? Ya, itu. Jadi ada, itulah namanya silsilatus sanad. Silsilatus sanad. Jadi yang meriwayatkan itu nanti namanya rawi, sanad. Yang diriwayatkan namanya matan. Matan, inti, ya, pesan daripada hadis itu. Nah, berapa jauh hadis itu ditulis dalam bukunya. Imam Bukhari meninggal 256. Dikumpulkan. Normalnya umat Nabi Muhammad itu umurnya 60-70. Berarti normalnya kepada Nabi 250 tahun. Ya, berarti 5. Kalau ada kurang dari 5, berarti yang meriwayatkan hadis itu umurnya panjang. Namanya Mu'ammarin. Ya, Mu'ammarin. An Mu'ammarin, Fulan bin Fulan, berarti umurnya panjang. Umurnya panjang itu berapa? 80 ke atas. Ya, 80 ke atas. Maka Nabi ketika sampaikan umur umatku antara 60-70. Di sebelah sana ada yang duduk. Bagaimana yang 80 ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yarhamhullah, mudah-mudahan Allah beri rahmatnya. Sana lagi, bagaimana yang bihaula ya tis'in, yang 90-an? Kata Nabi, mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya. Itu isyarat bahwa umurnya antara 90-100. Ya, nah, kalau yang meriwayatkan itu berarti antara Bukhari sampai ke ini, antara Imam Ahmad sampai ke Rasulullah bisa juga 3. Nah, kalau 3 itu dipisah, khusus diberi judul namanya sulasiyat. Sulasiyat. Jumlahnya tidak banyak tentunya kan, karena yang meriwayatkan orang-orang yang siapa yang tertua dari sahabat, siapa yang tertua dari tabi'in, itu juga menjadi pembahasan di kalangan ulama. Nah, supaya memudahkan ilmu hadis ini begitu luasnya, maka ada seorang tokoh nanti namanya Ibnul Akfani, Muhammad bin Ibrahim bin Sa'id As-Sinjari Al-Ansari, yang meninggal 749 Hijriah. Dia bagi 2, ada ilmu hadis riwayah, ada ilmu hadis dirayah. Riwayah yang tadi itu kitab-kitab hadisnya itu. Dirayah ilmunya. Oh, ini hadisnya sahih. Sahih itu bagaimana sih? Apa syaratnya?
Oh ini hasan nih. Rawinya siapa rawinya itu? Bisa diterima enggak? Ada ilmunya sendiri, ilmu jarh wa ta'dil namanya. Ya, jarak kapan dia meninggal, kapan dia lahir, kapan ini. Gurunya siapa, muridnya siapa, bagaimana akhlak dan budi pekertinya. Ya, yang disebut dengan muru'ah. Maka hadis itu baru dikatakan sahih apabila dia diriwayatkan dengan ketersambungan sanadnya dari rawi yang adil, rawi yang dhabit, yang hafalannya kuat, excellent, ya, dan juga dia tidak cacat dan tidak menyalahi hadis yang lainnya. Baru disebutkan hadisnya sahih. Turun dikit kualitasnya hasan, turun dikitnya namanya dhaif. Turun lagi hadis yang dhaif ini jumlahnya sekian banyak. Dhaif ini nanti apakah masuk di dalamnya maudhu yang palsu tadi? Sebagian ulama katakan tidak masuk di situ. Kenapa? Karena dia bukan Nabi ngomong. Yang ngomong bukannya Nabi. Ya, kata ulama yang lain, masuk dia di dhaif, tapi dhaifnya tingkatan yang paling rendah. Kenapa? Karena ada sanadnya. Ada orangnya. Kalau disebutkan orangnya bisa dilacak, nggak bisa bohong. Nggak bisa dibohongi. Maka nggak boleh kita mengatakan, oh saya tahu dulu si A itu begini-begini. Tapi ketemu nggak pernah. Meriwayatkan hadis juga, cerita dari dia nggak pernah. Itu terjadi. Ya, pada zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal itu selalu disebut oleh seorang gurunya juga selalu disebut Yahya bin Ma'in. Tapi yang ngajar, yang nyebut guru itu ketemu juga tidak pernah. Ceritanya hebat betul, seperti orang yang paling dekat. Pada satu saat dikasih tahu kepada dua orang tokoh ini, didatangi yang guru yang ngajar tadi. Pas begitu dia masuk berdua ini, kalian tahu nggak dengan Yahya bin Ma'in? Itu luar biasa itu. Wah, hadis, ceritanya panjang. Ketemu juga belum pernah. Terus Imam Ahmad berdiri. Kata Imam Ahmad, ini siapa orangnya? Nggak tahu saya. Inilah yang namanya Yahya bin Ma'in. Yang kamu ceritakan tadi. Wah, dia lari-lari tempat lain lagi. Terus cerita lagi. Yang ada nama seorang yang luar biasa. Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Itu hebat betul. Yahya bin Ma'in berdiri juga. Ini siapa orangnya? Nggak tahu saya. Inilah Ahmad bin Hanbal. Nah, karena ada kebohongan di situ, langsung tutup majelis taklimnya itu. Kata Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, mulai hari ini, nggak usah didengarin lagi. Ini pembohong besar. Begitu telitinya dalam periwayatan hadis, ya, akhlak juga. Imam Bukhari mencari seorang rawi, jauh tempatnya, jalan sudah sekian lama, ingin bertemu. Ternyata orang itu sedang minum berdiri. Mungkin sudah tidak kuat lagi, haus dia, minum berdiri. Kamu kenal tidak sama orang itu? Minum berdiri. Kata Imam Bukhari, saya mau ketemu dengan dia. Tapi karena minumnya berdiri, salam saya saja. Saya tidak mau ketemu sama dia lagi. Begitu akhlak, ya, akhlak, cara gitu. Kenapa? Karena kalau dia minum berdiri sebagai seorang yang ahli hadis, tidak mungkin. Kenapa? Karena Nabi pesan, la yashrabanna ahadukum wa huwa qa'imun. Dilarang kamu minum dalam posisi berdiri, berarti dia punya ilmu tapi tidak diamalkan ilmunya. Ya, nggak mau. Ya, begitu telitinya. Maka Imam Bukhari itu hafal hadisnya ratusan ribu dengan sanadnya. Haddasana, akhbarana, bukan matannya saja. Ya, maka menghafal hadis itu lebih sulit dari menghafal Al-Quran. Kalau hafal Quran kan tidak ada sanadnya.
Ada haddatsana, akhbarana, alif lam mim, haddatsana, dzalik, enggak ada. Iya. Tapi karena kedua-duanya adalah wahyu, dia merupakan mukjizat, maka Allah berikan kemudahan menghafal Al-Quran dan menghafal hadis Nabi. Ya, nanti kalau sudah bisa namanya sunnah, nah nanti dari aspek kalau sunnah itu dari bawah ke fikih, sunnah itu berarti yang bukan wajib. Yang bukan wajib artinya kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dia tidak berdosa. Ya, sunnah namanya. Ya, namanya sunnah, lawan daripada wajib. Nah, Nabi contoh buat kita. Apakah semua yang diucapkannya, semua yang diperbuatnya, dilakukannya, itu menjadi syariat buat kita atau bukan? Nanti urusannya lain lagi. Ya, namanya af'alur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi berbuat. Apakah semua perbuatan Nabi harus kita ikuti? Dan ketika kita ikuti, kita dapat pahala. Ya, nanti ada pelopornya pertama kali namanya Al-Imam Al-Qarafi, Ahmad bin Idris Al-Qarafi Al-Maliki, yang wafat 684 Hijriah. Sunnah terbagi dua, ada syar'iyah, ada ghairu syar'iyah. Ya, maka perbuatan Nabi ada aspek hukumnya, ada yang tidak ada aspek hukumnya. Kenapa? Karena banyak perbuatan Nabi itu yang sifatnya khususiyat. Nabi saja yang punya, tidak ada yang lain. Ya, misalnya Nabi kawin berapa? 9, 10, 11. Iya. Karena Nabi kawin begitu, kami juga punya hak loh, kawin begitu juga. Tidak boleh. Ya, kalau bahasa apa? Bahasa kantor, masa bos sama anak buah sama? Tidak boleh. Ya, Nabi punya kekhususan, keistimewaan. Nah, maka nanti masalah ini ketika ada ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, apakah itu juga untuk Nabi dan umatnya atau hanya untuk Nabi saja? Nanti kita debat di sini dengan satu kelompok yang namanya aliran tekstual, yaitu Daud bin Ali Az-Zahiri yang wafat 271 Hijriah. Mazhabnya dikembangkan oleh tadi Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ya, sekarang kita temukan itu yang tekstual. Jadi lihat teks langsung. Padahal di balik teks itu ada yang lain lagi. Ya, maka muncullah pemahaman hadis secara tekstual dan pemahaman hadis secara kontekstual. Ini menjadi ilmu, ya, ilmu khusus. Untuk apa? Supaya kita dalam memahami hadis Nabi itu benar adanya. Jangan sampai salah. Nanti hadis Nabi satu dijelaskan oleh hadis Nabi yang lain. Seperti Al-Quran, satu ayat dengan ayat yang lain saling menafsirkan. Inilah yang kemudian kalau tafsirnya disebut dengan tafsir birriwayah. Ya, hadis juga hadisnya birriwayah, ya, birriwayah yang disebut dengan bil maksur, ya, bil maksur. Nah, Al-Quran juga begitu, ada penjelasan dari Nabi, berarti Al-Quran dan hadis tidak bisa dipisahkan. Ada penjelasan dari sahabat yang hidup pada masa Nabi, tabi'in, maka dikumpulkanlah namanya tafsir bil maksur. Sekarang sudah ada bukunya. Ya, jadi kita tidak perlu baca buku-buku yang satu lagi, sudah dikumpulkan. 20 tahun dia tulis itu. Ya, seorang ulama besar Allah yarham, namanya Musa'id At-Tayyar, guru besar ilmu Al-Quran di Al-Azhar. 26 jilid. 26 jilid itu tidak usah dibaca, lihat saja sudah kenyang. 26 jilid.
Ya, nah kita kajian hadis tematik, ya kan? Tafsir tematik juga. Karena kalau kita belajar semuanya, kapan selesainya? Sampai meninggal juga tidak selesai-selesai. Maka diambillah topik-topik tertentu supaya langsung dapat jawaban kita. Oh, ada masalah kasus. Oh, ini ayatnya, ini hadisnya, ini. Nanti namanya tafsir tematik. Ya, dikumpulkan oleh ulama-ulama, itu sekarang sudah dicetak 36 jilid. Tadi 26, ini 36. Topik apa? Karena diyakini Al-Quran itu lengkap. Hadis Nabi juga lengkap. Jadi kalau kita dihadapkan dengan masalah, jangan langsung ketika tidak ketemu nyalahkan Al-Quran. Kitanya yang tidak bisa mencari. Isyarat-isyarat semuanya ada. Hadis Nabi juga begitu. Ya, maka ilmu Al-Quran dan ilmu hadis ini luar biasa. Kalau kita belajar dengan benar satu disiplin ilmu, maka sekali kita belajar yang benar, berbagai disiplin ilmu kita kuasai. Berbagai disiplin ilmu kita kuasai. Maka di UIN itu dibuatlah namanya jurusan tafsir dan hadis. Sekarang dipisah dua. Yang tafsir sendiri, hadis sendiri. Nanti pada waktunya kita buatkan fakultasnya sendiri. Fakultas Al-Quran dan ilmunya, fakultas hadis dan ilmunya. Kapan itu? Wallahu a'lam. Panjang masih. Negara lain sudah banyak itu. Ya, di Madinah itu tahun 76 sudah ada. Al-Azhar sudah lebih duluan. Kita masih berputar-putar saja prodi. Ya, prodi baru kita pisahkan. Karena merasa berat karena kalau dua-dua itu sekaligus. Nanti kita pada masanya nanti ada fakultasnya sendiri. Fakultas Al-Quran, fakultas hadis. Ya, mudah-mudahan kita terus berjuang ya. Berjuang. Begitu juga musabaqah kan, musabaqah Al-Quran. Sekarang tambahkan dan hadis. Dan hadis. Hadis siapa yang mau menghafalnya? Kalau tidak kita musabaqahkan. Ya, alhamdulillah 4 tahun kita berjuang. Sudah 2 kali kita musabaqah secara nasional. Di Pontianak, kemudian di Sopipi. Ya, artinya apa? Kita coba hadis yang sekian ratus ribu, kita ambil kitab-kitabnya saja. Baru Bukhari dan Muslim saja. Bukhari dan Muslim saja. Hafal 100 hadis dengan sanadnya, 500 hadis tanpa sanadnya. Dihafalkan. Alhamdulillah. Luar biasa anak-anak kita. Pondok-pondok itu, kita tidak terbayangkan. Saya tidak terbayangkan ketika musabaqah pertama di Pontianak itu. Ternyata dari daerah sana di pojok sekolahnya, pondoknya di pojok, hafal di luar kepala, ya hafal betul-betul bagus-bagus itu. Nah ini satu kebanggaan buat kita, ya itulah yang melanjutkan kita, ya nanti itulah yang memperjuangkan ilmu ini sebagai ilmu yang perlu dan sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.